Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Febriani dengan NIM 2080213. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mahfud Syari. Melanjutkan dari materi yang terakhir, yaitu mengenai analisis kebutuhan, saya akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu mereview selanjutnya, yaitu mengenai desain pelatihan atau training design. Nah, apa itu yang disebut dengan training design atau desain pelatihan? Jadi, desain pelatihan ini merupakan proses mempersiapkan dan merencanakan acara untuk memfasilitasi pembelajaran, di mana keterlibatan peserta merupakan sejauh mana peserta didik secara kognitif, fisik, dan emosional terlibat dalam konteks pelatihan dan proses pembelajaran. Nah, jadi tujuan dari pelatihan ini atau tujuan dari training design ini yaitu di mana pernyataan tentang apa yang diharapkan yang dilakukan oleh peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan tersebut. Nah, tujuannya itu ada tujuannya tentunya mempunyai banyak ya, tujuan untuk pelatih, tujuan untuk peserta pelatihan, dan juga tujuan manajer dengan kepentingan yang berbeda-beda begitu. Nah, ada keputusan pembelian atas desain. Pengalih-dayaan. Apa yang disebut pengalih-dayaan? Pengalih-dayaan merupakan pemasok eksternal untuk menyediakan program dan layanan pelatihan dan pengembangan. Jadi ada pengalih daya dari training design ini. Nah, sesuai dengan RFP atau permintaan proposal atau usulan, sebuah dokumen yang menguraikan kepada vendor dan konsultan potensial tentang kebutuhan pelatihan dan proyek suatu organisasi. Jadi membuat RFP yang efektif ini tentunya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat visi yang jelas, kemudian buat cakupan yang tepat untuk proyek dan menetapkan anggaran, terus kembangkan dasar kualifikasi, buat kartu skor vendor, menggunakan template, juga jangan melebih-lebihkan hal yang lebih positif atau jangan yang berlebih-lebihan. Kemudian rancang kuesioner, terus waktu yang cukup untuk tanggapan, begitu teman-teman. Nah, dari training design juga terdapat kontennya. Konten pelatihan itu apa aja? Konten yang kaya akan asosiasi dan mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Isi program pelatihan privacy sebagai berikut. Misalnya kan yang berisi konten-konten yang privacy itu latar belakangnya, terus diskusi tentang istilah-istilah penting, tujuan singkat, terus juga pemeriksaan konsep privasi, deskripsi tentang transaksi, terus peninjauan kebijakan, dan masih banyak lagi. Di samping adanya konten, tentunya ada metode, teman-teman. Metodenya itu ada metode aktif versus pasif. Jadi metodenya ada dua. Nah, di mana komunikasi satu arah itu versus komunikasi dua arah. Terus juga informasional versus eksperiensial. Pelatihan di tempat kerja atau on the job training sama off the job training, terus offline dan online. Nah, latihan aktif yaitu ada 3, ada yang praktik, ada latihan aktif, dan ada yang kondisi prakteknya yang diterapkan sebelum dan selama pelatihan itu meningkatkan efektivitas praktif. Kemudian untuk aktif belajar kita mempunyai keahlian rutin, keahlian adaptif, giat belajar, pembelajaran eksploratif. Nah, instruksi yang diproseduralkan atau pengendalian emosi, pelatihan manajemen kesalahan, instruksi manajemen, tugas adaptif, dan tugas analogis. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yang ke pertemuan 6, yaitu pelatihan di luar pekerjaan atau yang disebut dengan off the job training. Nah, ada 9 metode nih teman-teman di dalam pelatihan di luar pekerjaan. Yang pertama ada lecture, atau ibaratnya itu kita kayak kuliah seperti pelatihan, di mana ini pelatih yang menyampaikan kepada peserta pelatihan tentang apa yang mau diajarkan. Nah, biasanya bersifat pasif karena dosennya menyampaikan materi dan mahasiswanya yang mendengarkan. Untuk metode yang kedua ada ruang kelas terbalik atau flip classroom, di mana pelatihan yang disampaikan di luar kelas melalui video, ceramah, atau video yang kegiatannya di luar kelas tapi dikerjakan di dalam kelas, begitu teman-teman. Terus selanjutnya ada diskusi atau discussion, dan ini yang sering kita lakukan kalau di perkuliahan, di mana komunikasi ada 2 arah antara pelatih dan peserta atau antara dosen dengan mahasiswa.
Ada case study atau studi kasus, pelatihan di mana peserta berdiskusi, menganalisis, sama memecahkan masalah berdasarkan situasi yang nyata. Di samping ada case study, ada lagi case incident. Metode pelatihannya di mana suatu masalah konsep itu atau isu itu dijadikan untuk dianalisis. Behavior Modeling Training atau BMT, di mana peserta pelatihan mengamati model yang melakukan suatu tugas, terus juga kemudian kita mencoba meniru perilaku yang kita amati. Ada lagi yang ketujuh, itu Mixed Modeling Strategi, di mana BMT tadi yang menunjukkan kepada peserta pelatihan apa yang harus dilakukan dengan model positif dan apa yang tidak boleh dilakukan itu model negatif. Dan 8, ada permainan peran atau role play. Peserta pelatihan diberi kesempatan untuk mempraktikkan perilaku baru. Role play ini kan kita bermain peran ya. Kemudian ada reverse role play, di mana permainan peran di mana peserta pelatihan menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Ada juga multiple role play, ada juga simulation, terus ada equipment simulator. Ada games atau pertandingan, terus juga ada action learning. Nah, ada juga nih media-media yang di dalam of the job training ini. Ada media pembelajaran di mana ini digunakan untuk menyampaikan isu dan metode yang bisa mendorong kita dalam pembelajaran. Ada metode audiovisual, di mana digunakan untuk mengilustrasikan poin-poin penting untuk menunjukkan tindakan perilaku tertentu. Nah, untuk terhadap beberapa metode tersebut, alangkah baiknya kita mempertimbangkan ke teman-teman atau ketersediaan biaya dan sumber daya bisa menjadi hal yang dapat kita pertimbangkan, lamaran di tempat kerja, keterampilan dan preferensi, juga metode-metode yang lain atau campuran. Selanjutnya ada pelatihan, yaitu di tempat kerja. Nah, pelatihan di tempat kerja ini atau on the job training ini lebih di dalam tempat kerja kita pelatihannya. Metode ini di mana seseorang peserta melakukan atau peserta pelatihan menerima instruksi dan pelatihan di tempat kerjanya dari seorang supervisor atau rekan kerja yang berpengalaman, tidak dari orang luar. Yang pertama ada job instruction training, pendekatan yang formal, terstruktur dan sistematis terhadap 4 langkah. Ada preparation, instruction, performance, dan follow up. Kemudian yang kedua ada bantuan kinerja atau performance aid, di mana sebuah perangkat di lokasi kerja yang membantu karyawan melakukan pekerjaannya. Ada namanya rotasi pekerjaan, metode pelatihan di mana peserta pelatihan dihadapkan pada pekerjaan, fungsi, dan area yang berbeda dalam suatu organisasi. Mereka tetap bekerja, namun fungsi mereka berubah atau berotasi begitu teman-teman. Ada cross training, ada pelatihan silang, di mana ini melatih karyawan untuk melakukan pekerjaan satu sama lain. Stretch assignment, penugas pekerjaan untuk memperluas karyawan dengan meminta mengerjakan tugas dan proyek. Kemudian ada pelatihan magang. Nah, manfaatnya untuk strategi rekrutmen yang efektif dan pengembangan keterampilan kita sebagai pemagang. Ada sebagai coaching pelatihan, sebagai mentoring juga, itu teman-teman bagian dari pengembangan. Nah, fase dari program manajemen kinerja ini ada namanya orientasi MT, itu kita terbagi 5 hari, ubah paradigma itu 3 hari, ada perkembangan itu 2 hari, terus kita lanjut ke pengembangan pengetahuan 65 hari, dan ada pada pelatihan kerja selama 2 bulan, lebihnya itu kita masuk ke pelatihan kerja selama 7,5 bulan. Nah, mungkin dari saya sekian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.